Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah dan pembelajaran 2. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Pada pembelajaran 2 ini, muatan pelajarannya ada 3, yaitu Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Adapun pemetaan kompetensi dasarnya untuk Bahasa Indonesia adalah 3.6, yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis. Kemudian SPDP-nya 3.3, memahami properti tari daerah, dan untuk IPA-nya adalah 3.4. Adapun tujuan dari pembelajaran 2 ini ada 6. Seperti biasanya, kalian baca sendiri-sendiri, kalian pahami satu persatu. Baiklah, mari kita memulai materi kita hari ini. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Baru saja Bu Guru dan Beni mengucapkan pantun. Masih ingatkah kalian dengan pantun? Dari tugas membuat pantun yang pernah kalian kumpulkan, masih ada beberapa yang belum benar. Misalnya, suku kata dalam satu baris masih kurang atau kelebihan. Untuk itu, marilah kita simak kembali materi tentang pantun hari ini. Pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Tiap baris atau larik biasanya terdiri atas 4 kata atau 8-12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ini adalah pantun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah anak-anak, selain pantun, kali ini akan saya kenalkan juga tentang syair. Syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak A, 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 A. Syair lebih mementingkan keindahan sajak. Dengan demikian, berdasar contoh pantun dan pengertian pantun yang baru saja kita pelajari, maka dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan, kalian pahami, supaya bisa membuat pantun dengan benar. Ciri-ciri pantun yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, bersajak A, B, A, B. Ketiga, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Dan yang keempat, baris pertama dan kedua sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Ini adalah ciri-ciri pantun. Ada 4. Kalian pahami dan kalian hafalkan. Nah anak-anak, itulah materi tentang pantun. Sekarang kita lanjutkan materi tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun,
Membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Sehingga kali ini kita juga akan mempelajari tentang darah. Baiklah, yang akan kita pelajari tentang organ peredaran darah manusia berarti darah, pembuluh darah, dan jantung. Untuk yang pertama, kita mempelajari tentang darah. Apa darah itu? Darah itu cairan ya, yang terdiri atas plasma, sel-sel merah dan putih yang mengalir dalam pembuluh darah manusia atau binatang. Sedangkan fungsi darah itu ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening. 5. Menghindarkan tubuh dari infeksi. Yang keenam, menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan yang ketujuh, mengatur keseimbangan asam basa. Ini perlu kalian pahami dan jika perlu kalian hafalkan. Untuk yang kedua, kita akan mempelajari tentang pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Dan pembuluh kapiler berfungsi untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Baik, kita lanjutkan tentang jantung. Seperti yang pernah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya, dan telah kita ketahui bersama bahwa jantung manusia itu terletak di rongga dada sebelah kiri dan di atas diafragma. Jantung terdiri dari perikardium, pembungkus jantung, miokardium, otot jantung, dan yang ketiga, endokardium, yaitu pembatas ruang jantung. Untuk bagian-bagian jantung yang lain, sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Karenanya, silahkan putar lagi videonya atau dibaca lagi materinya agar semakin paham dan tidak lupa. Baiklah, sekarang kita lanjutkan tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan karena keturunan. Gangguan pada peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut adalah contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Jadi semuanya beresiko mendapatkan gangguan peredaran darah ini jika pola hidup dan pola makan kalian tidak sehat. Gangguan-gangguan itu adalah 1. Anemia, 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi, yang ketiga tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang keempat adalah kanker darah, yang kelima adalah jantung koroner. Itu adalah gangguan organ peredaran darah manusia non-keturunan. Selain non-keturunan, juga ada gangguan peredaran darah yang merupakan keturunan, yaitu hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua adalah thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan.
Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. 3, tidur dan istirahat yang cukup. Dan yang keempat, tidak merokok dan tidak meminum alkohol. Baiklah, setelah kita mengetahui gangguan-gangguan dan usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah, berikutnya kita akan belajar tentang tarian ya, masih ingat ya? Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Properti, masih ingatkah kalian tentang properti? Untuk itu, supaya kalian ingat lagi dan tidak lupa, saya beri tugas, yaitu tugas 1 pembelajaran 2. Kalian mencari pengertian properti tari itu apa, kemudian kalian lihat gambar tadi, ini ya, kalian cari nama tarinya dan nama properti tari. Pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, kalian kerjakan seperti ini. Ya, properti tari adalah, kalian tulis dengan pulpen tegak bersambung. Kemudian yang berikutnya, nama tari dan nama properti tari pada gambar 1 tadi apa? Berikutnya, nama tari dan nama properti tari pada gambar 2. Dan yang ketiga, nama tari dan nama properti tari pada gambar 3 tadi ya. Nah, itulah anak-anak materi dan tugas dari tema 4, subtema 2 pembelajaran 2. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian tema 4 subtema 2 pembelajaran 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.